Berdebat, tapi menurut aku berdebat itu ada juga manfaatnya dan sangat baik asal kalian tahu memanajemen emosi kalian seperti apa model yang berdebat. Nah, kalau aku tidak pernah berdebat, aku tidak akan pernah masuk ke level-level tertentu yang harus aku cari tahu di saat aku berdebat. Nah, di saat itulah aku bisa belajar dan belajar lebih lagi. Terus kemudian aku bisa mengetahui seberapa besar emosiku, pikiranku, pengalamanku di saat aku didebat orang lewat pikiran-pikiranku, lewat postingan-postingan yang pernah kupost. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa pahami, kalau orang berdebat itu adalah sesuatu yang memacu pengetahuan kalian, pikiran-pikiran kalian, sejauh mana pengetahuan kalian ketika kalian membuat satu pemikiran-pemikiran yang kalian taruhkan misalnya di media. Contoh kasus, dulu aku suka berdebat. Dan ketika berdebat itulah aku mengalami banyak perubahan-perubahan dan stigma saya berubah, pola pikir saya berubah, cara pandang saya berubah, pengetahuan saya semakin naik level. Tapi ketika kalian tidak pernah berdebat atau tidak pernah memberikan atau menonjolkan pemikiran kalian di publik sehingga orang tidak akan pernah tahu pemikiran kalian itu seperti apa, dan kalian hanya sebagai manusia yang monoton, tidak mengalami yang namanya suatu pembaharuan pemikiran atau mau belajar lebih lagi untuk menyeimbangkan atau memahami pemikiran-pemikiran orang atau sekedar pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kalian. Contoh misalnya, iman saya bertumbuh karena saya berdebat sebenarnya ya. Jadi bukan sekedar hanya mendengarkan khotbah-khotbah atau membaca banyak artikel-artikel atau buku-buku, tidak. Tapi saya diperlengkapi ketika saya misalnya berdebat, saya akan bertanya sama Tuhan. Ada satu misalnya pertanyaan yang sulit untuk aku jelaskan dan saya tidak memahaminya sebelumnya. Nah, di sini misalnya aku akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini bagaimana menjawabnya ini? Dan aku kalau misalnya berbicara tentang iman, saya akan bertanya seperti itu sama Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulutku, yang kutuliskan lewat pemikiran-pemikiranku itu sebenarnya bukan berdasarkan pemikiran-pemikiranku semata yang timbul dari apa yang aku pikirkan, tetapi itu merujuk kepada sebenarnya ada anugerah Tuhan di sana yang aku jelaskan kenapa bisa seperti ini. Jadi sehingga ketika aku menjelaskan itu, aku memiliki sebuah keyakinan gitu. Dulu aku hanya jemaat tempaan pendeta saja. Tetapi ketika aku berdebat, di saat berdebat itulah aku memiliki banyak pengetahuan-pengetahuan. Nah, jadi ketika saya sering mencari rekomendasi atau referensi-referensi, lebih banyak lagi membaca kitab saya, otomatis kan ketika orang mendebat saya aku akan lebih tertantang lagi untuk membaca kitab suci saya. Nah, di saat membaca itulah Tuhan itu singkapkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru sebenarnya ya, yang tidak kamu miliki atau yang tidak kamu dapatkan di mimbar gereja ya. Jadi kalau misalnya kalian anti berdebat, ya menurutku sih ya tergantung orangnya juga ya, tapi kalau aku sih tidak anti berdebat karena itu dulu sudah pernah aku lakukan. Bahkan justru di saat berdebat itulah aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap iman yang aku miliki. Karena apa? Aku sudah mempelajari kitab-kitab lain yang membuat aku, oh, inilah inilah Tuhan yang benar. Ketika saya mempelajari kitab-kitab lain ya, jadi di situ aku diperlihatkan dengan fakta dan kenyataan bahwa apa yang aku imani itu ya benar-benar dari Tuhan. Makanya ketika orang tidak bisa mempertahankan imannya, karena apa? Karena dia memang masa bodoh dengan imannya. Ketika imannya diganggu gugat orang, dia tetap diam. Ketika dia direndahkan, tetap diam. Ketika dia dipertanyakan tentang imannya, dia tidak bisa menjawab. Ketika misalnya ada orang yang menawarkan agama lain kepadanya, dia tidak bisa menolak. Karena apa? Karena dia tidak punya pengetahuan ya. Jadi pengetahuan ini penting, berdebat itu penting asal kalian
bisa mengontrol emosi dan ego kalian, jangan sampai kalian jatuh ke dalam pencobaan ya, atau misalnya kebablasan dalam berargumen sehingga kalian bisa suatu saat dipolisikan ya. Nah, ini yang harus kalian jaga. Tetap aturannya ada ya. Jadi ya kalau saya sih tidak anti, cuman ada beberapa forum yang misalnya tidak mendatangkan damai sejahtera, yang hanya berbolak-balik di situ, yang tidak menambah pengetahuan, ya sudah tinggalkan saja. Tetapi kalau itu memacu pengetahuan kalian lebih naik lagi, kalian tidak salah untuk nimbrung di sana untuk sekedar untuk kalian saja ya kan. Kalau kalian tidak bisa membuat pemikiran-pemikiran kalian itu keluar dari pola pikir kalian yang sekarang, setidaknya bisa membantu kalian untuk meneguhkan iman kalian.